Hai semua, selamat datang di aplikasi belajar online Google Classroom. Nah, kali ini materi pelajarannya adalah tentang PPKN loh. Nah, di video ini kalian bakal belajar banyak sekali tentang materi-materi, khususnya pelajaran PPKN yang cukup membantu kalian untuk persiapan-persiapan ujian loh. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Check it out! Dan tetap perhatiin videonya ya, karena bakalan ada pertanyaan menarik di akhir video. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian pastinya udah pernah dengar dong apa itu Nusantara. Tapi mungkin di antara kita masih ada yang belum paham tentang Nusantara itu seperti apa. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Oke, poin pertama itu adalah tentang pengertian dan makna dari wawasan Nusantara. Nah, Nusantara ini guys ternyata adalah istilah yang pertama kali dikemukakan dari Kerajaan Majapahit. Kalian pastinya udah pernah dengar dong ya. Nusantara itu adalah sebutan lain untuk negara Indonesia. Nusantara pada saat sekarang itu adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua loh. Berarti kebayang dong gimana luasnya Indonesia. Selain itu, wawasan Nusantara juga diartikan sebagai cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, wawasan Nusantara ini dianggap sebagai sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia nih, kalian pasti udah pernah dengar dong tentang letak geografis Indonesia. Oke, bagian kedua kita masuk ke letak geografis Indonesia. Nah, selain Indonesia itu unik karena disebut sebagai negara dengan 1000 pulau, Indonesia juga punya keunikan lain nih geng secara geografis. Karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Juga diapit oleh dua samudra luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wah, keren banget ya negara kita. Nah, gengs, karena keunikannya sebagai negara kepulauan dan secara geografis tadi, Indonesia disebut sebagai benua maritim. Ini dikembangkan karena adanya geopolitik nasional wawasan Nusantara. Bisa dibilang Indonesia itu unik karena dari segi hasil alam, Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara di dunia yang cukup maju pengembangan hasil alamnya. Selain itu, Indonesia juga sebagai negara yang memiliki keberagaman yang cukup banyak dibanding negara-negara lain, mulai dari suku, agama, ras, bahasa, bahkan kebudayaan. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia itu mengandung 4 arti. Yang pertama, kebulatan wilayah nasional. Artinya Indonesia sebagai kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup milik bersama dari semua bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, agama, bahkan kebudayaan. Selain itu, Indonesia juga memiliki rasa senasib sepenanggungan. Karena secara psikologis, Indonesia mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita bersama. Dan yang terakhir, Indonesia memiliki falsafah atau ideologi negara yaitu Pancasila, di mana dari sila 1 sampai ke 5 terdapat berbagai macam ideologi yang menunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang beragam dan demokratis. Oke gengs, kita masuk poin terakhir dari pertemuan kali ini, yaitu tentang asas wawasan Nusantara. Ini merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan ditaati bersama loh. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara yang beragam memiliki 6 asas. Yang pertama, kepentingan yang sama. Artinya Indonesia itu memiliki satu tujuan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia.
termasuk melawan penjajah pada masanya untuk memperebutkan kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah keadilan. Ini pasti udah paham dong ya. Keadilan berarti tidak ada diskriminasi di mata hukum. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah nilai dasar yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia karena pada dasarnya di dalam nilai agama pun kejujuran dianggap sebagai sesuatu hal yang mendasar. Next, poin yang keempat adalah solidaritas. Nah, ini juga merupakan salah satu nilai jiwa bangsa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus mampu menjadi orang yang rela berkorban bagi bangsa dan negaranya, tapi tidak meninggalkan ciri dan karakter budayanya masing-masing. Dan yang kelima adalah kerjasama. Artinya selalu ada koordinasi di dalam kesetaraan baik kelompok kecil maupun kelompok besar untuk mencapai sinergitas yang baik. Dan yang terakhir adalah kesetiaan. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, karena para pejuang kita sudah berusaha untuk mempersatukan negara kita, maka kita sebagai warga negara juga harus mengabdikan diri kita untuk setia kepada negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan cara apa? Banyak kok caranya. Salah satunya adalah dengan mendukung setiap program-program yang dibuat oleh generasi-generasi muda Indonesia yang berbakat dan maju. Oke gengs, jadi kalian udah paham dan udah mengerti dong ya tentang wawasan Nusantara itu apa. Nah, untuk penjelasan-penjelasan berikutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tetap rajin baca buku dan tetap tambah wawasanmu dengan banyak ilmu. Terima kasih sudah menonton, tetap sehat dan semangat. Oh iya, pertanyaan menarik seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi, kalian bisa lihat di lembar latihan soal yang akan kalian kerjakan setelah menonton video ini. Nah, rewardnya adalah ada plus poin loh. Tata cara menjawabnya akan dijelaskan di lembar latihan. Berikut juga pertanyaannya. Jadi, silakan dikerjakan.